warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Uni Eropa meningkatkan upaya untuk menghidupkan kembali proses perdamaian Timur Tengah dengan tujuan mencapai solusi dua negara atas konflik Israel-Palestina. Dalam sebuah unggahan blog pada Senin, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengevaluasi sikap blog terhadap mengenai masalah ini. Dalam sebuah Kita memasuki fase baru dalam tragedi Israel-Palestina yang sudah berlangsung ratusan tahun. Ini bisa menjadi hal yang sangat berbahaya. Perdamaian global dan masyarakat internasional harus bergerak untuk menghindari itu terjadi, ujar Borrell. Apakah solusi dua negara itu adalah solusi yang memposisikan Palestina sebagai wilayah yang dijajah? Solusi dua negara atas Palestina adalah pengkhianatan. Apakah solusi ini harus ditolak? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Forum on Islamic World Studies, Bung Farid Wajdi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bung Farid? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah. Baik, Bung Farid, lagi-lagi terkait gagasan solusi dua negara kembali diusulkan oleh berbagai negara seiring dengan perang antara Israel dan Palestina yang kembali pecah. Apakah itu solusi dua negara terkait konflik Israel dengan Palestina, Bung Farid? Ya, pertama kita perlu melihat ya apa yang sebenarnya menjadi persoalan utama ya dalam krisis di Palestina sekarang. Kalau kita tidak memahami persoalan utamanya, maka berbagai solusi juga kalau tidak mengarah pada persoalan utama ini tidak akan menyelesaikan masalah, kan begitu. Nah, kalau kita lihat persoalan utama dari apa yang terjadi sekarang di Palestina itu karena keberadaan entitas penjajah Yahudi. Nah, ini perlu kita tegaskan ya. Palestina ya adalah wilayah yang dijajah oleh entitas penjajah Yahudi. Wilayah ini sebelumnya merupakan bagian dari khilafah Utsmaniyah ya. Kemudian setelah melemahnya kekhilafan Utsmaniyah dan kemudian berakhir pada tahun 1924 pasca Perang Dunia Pertama, wilayah Palestina ini di bawah perwalian Inggris ya. Nah, melalui Inggris inilah yang dikenal dengan Deklarasi Balfour digerakkan ya orang-orang Yahudi ke wilayah Palestina ini. Nah, kemudian pada tahun 1948 berdirilah negara palsu ya yang disebut dengan negara Israel ya. Nah, saat berdiri ya apa yang dilakukan ya yang dilakukan itu adalah mengusir 1 juta orang rakyat Palestina. Mereka juga mencaplok ya kawasan wilayah Palestina ya dan itu terus berlanjut hingga sampai sekarang ini. Tahun 1917 ya bisa disebut hampir seluruh wilayah Palestina itu merupakan milik rakyat Palestina. Nah, kemudian saat sekarang ini hanya tinggal 15% ya. Itu pun terbagi menjadi jalur Gaza dan tepi barat. Jalur Gaza diblokade bagikan penjara besar yang di situ hanya ada 7 pintu. 7 pintu itu 6 pintu dikendalikan oleh Yahudi ya, 1 pintu ada yang mengarah ke Mesir, pintu Rafah itu hanya boleh dibuka atas persetujuan Mesir dan entitas penjajah Yahudi ya. Di samping itu ada tepi barat ya. Tepi barat juga dibagi lagi. Ada lebih kurang 20% ya, itu merupakan di bawah kendali Palestina, ada 20% di bawah kendali bersama Palestina dan entitas penjajah Yahudi, dan 60% yang sisanya itu di bawah kendali entitas penjajah Yahudi ya. Nah, jadi kalau kita lihat tanah siapa yang dirampas? Tanah Palestina. Siapa yang diusir bahkan menjadi pengungsi?
lebih dari 7 juta pengungsi itu rakyat Palestina. Wilayah siapa yang dicaplok? Wilayah Palestina. Wilayah siapa yang semakin luas? Ya, itu penjajahan wilayah yang diklaim sebagai entitas penjajah Yahudi. Ya, jadi persoalannya itu adalah persoalan penjajahan yang dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi ini. Ini yang perlu kita clearkan ya. Karena itu solusi apapun yang mengarah kepada tetap mempertahankan eksistensi penjajah Yahudi ini tidak akan menyelesaikan masalah ya. Solusi perdamaian misalkan yang ini sudah lama ya digagas oleh negara-negara barat ya. Solusi perdamaian itu mensyaratkan pengakuan terhadap entitas penjajah Yahudi ya. Ada yang disebut dengan perjanjian Camp David pada tahun 1978, ada Fahad Plan tahun 1981, ada pertemuan Madrid ya tahun 1991, ada deklarasi Oslo tahun 1993 sampai 1995, kemudian ada KTT Camp David tahun 2000 ya, ada Bush Declaration atau peta jalan perdamaian Arab tahun 2000 sampai 2003, ada 2007 ada KTT Annapolis ya. Itu semua adalah cara untuk mengulur-ngulur waktu. Jadi perdamaian ini justru untuk mengokohkan eksistensi penjajah Yahudi karena mensyaratkan pengakuan terhadap eksistensi penjajah Yahudi ini. Karena itu tidak bisa menyelesaikan masalah ya. Apalagi kalau kita lihat ya yang kemudian melegitimasi ya keberadaan entitas penjajah Yahudi ini salah satunya itu adalah resolusi Dewan Keamanan PBB ya tahun 1967 ya, resolusi nomor 242 ya. Jadi setelah perang 6 hari PBB kemudian Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan resolusi 242 yang berisikan seruan kepada Israel untuk menarik pasukannya dari wilayah Palestina yang diduduki ya. Dalam resolusi itu juga perlu kita catat nih, Dewan Keamanan PBB juga meminta seluruh negara yang terlibat dalam perang Israel seperti Mesir, Suriah, Libanon, Yordania dan Palestina untuk saling menghormati ya masing-masing kedaulatan teritorial. Jadi ini sebenarnya pengakuan entitas penjajah pengakuan PBB, legitimasi PBB terhadap entitas penjajah Yahudi ini. Jadi bagaimana mungkin kita berharap pada solusi perdamaian yang digagas oleh negara-negara barat ya, yang mereka lah yang melahirkan yakni Inggris ya, negara entitas penjajah Yahudi ini, mereka juga yang menjaganya saat sekarang ini, terutama adalah Amerika Serikat ya, termasuk solusi dua negara atau two state solution ya. Solusi dua negara ini, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga mensyaratkan tentunya keberadaan entitas penjajah Yahudi ya. Bagaimana bisa menyelesaikan masalah, apalagi negara Palestina yang dibentuk kalau terjadi solusi dua negara ini direalisasikan adalah negara Palestina yang tidak mengancam keberadaan entitas penjajah Yahudi ini. Artinya negara Palestina yang sebenarnya masih di bawah kontrol entitas penjajah Yahudi, terutama Amerika. Maka negara Palestina itu dipastikan tidak boleh memiliki angkatan bersenjata yang bisa mengancam entitas penjajah Yahudi. Tidak dibolehkan memiliki senjata-senjata seperti senjata nuklir yang bisa mengancam entitas penjajah Yahudi. Bahkan tidak boleh memiliki pesawat tempur ya. Itu akan dirancang seperti itu ya. Artinya kalaupun ada negara yang disebut negara Palestina itu adalah negara palsu, negara semu begitu ya. Jadi sekali lagi kita katakan bahwa usulan two state solution ini di samping bukan solusi justru merupakan bentuk pengkhianatan ya, karena berarti mengakui keberadaan entitas penjajah Yahudi. Bung Farid juga tadi ada katakan sidang PBB terkait two nation solution atau solusi dua negara pada tahun 1947 itu juga mendapat penolakan keras dari bangsa Arab. Apakah usulan ini dalam koridor jebakan politik Amerika Serikat, Bung Farid? Iya, ini jebakan ya, jebakan yang kemudian diterima oleh penguasa-penguasa Arab ya dengan kebodohan mereka kan begitu ya, karena dengan gagasan perdamaian Amerika ini kan berarti mengakui wilayah-wilayah yang diduduki oleh entitas penjajah Yahudi ini ya, sementara sebagian wilayah yang diduduki oleh entitas penjajah Yahudi ini dikembalikan seperti dataran tinggi Golan ya, dikembalikan
ke Mesir, dataran tinggi Golan dikembalikan ke Suriah, Sinai itu dikembalikan ke Mesir, tapi wilayah yang lain itu tetap dicaplok oleh entitas penjajah Yahudi. Maka kemudian perdebatannya, kalau two state solution ini kemudian perdebatan perbatasan kan, ini perbatasan mana yang mau dipakai? Apakah berdasarkan tahun 67, apakah 78, macam-macam. Padahal kodiahnya itu bukan kodiah hudud ya, tapi kodiahnya itu adalah kodiah wujud ya. Wujud siapa? Wujud atau eksistensi penjajah Yahudi ini. Jadi ini adalah cara ya, cara untuk mengulur-ngulur waktu ya, seolah-olah Barat itu prihatin terhadap kondisi Palestina, padahal mereka lah yang melakukan upaya-upaya memperkuat entitas penjajah Yahudi ini. Bahkan ketika entitas penjajah Yahudi ini diserang oleh Hamas ya, Amerika lah yang kemudian mengirim ya, berjanji untuk mengirim bantuan militernya lebih besar lagi. Bahkan Joe Biden datang langsung ke daerah yang diduduki ini ya. Oleh karena itu kalau kita lihat ini adalah upaya-upaya Amerika dan sekutu-sekutunya ya, seolah-olah mereka itu cinta perdamaian. Jadi umat Islam itu sangat tidak masuk akal kalau tertipu kembali ya. Mereka cinta perdamaian, tapi pelaku kejahatan itu dibiarkan membombardir terus. Kemudian mereka menawarkan perdamaian. Perdamaian seperti apa itu? Kan gitu. Kalau kita bicara misalkan ada penjahat yang menggebuki saudara kita hingga terluka ya, boleh kita mengobati saudara kita yang terluka itu ya, boleh kita memberikan dia minum kalau dia haus ya. Tapi kalau selama penjahatnya ini tidak di stop untuk menggebuki ya, kondisinya itu akan berulang ya. Maka yang harus kita lakukan apa? Tangkap penjahat ini, usir dia, gebuki juga dia, kan begitu seharusnya logika sederhananya begitu ya. Tapi kalau gagasan perdamaian sekarang itu kan tidak begitu ya. Ada satu rumah yang dimasuki oleh penjahat, kemudian penjahat itu menguasai rumah itu ya. Ketika ada perlawanan dari pemilik rumah, penjahat ini menawarkan perdamaian ya. Tapi dengan syarat apa? Mereka menduduki 80% dari rumah itu ya, penghuni rumah diberikan sekitar 20% ya kamar mandi, begitulah kira-kira ya. Kemudian seolah-olah ya penjahat ini ketika menawarkan perdamaian seolah-olah mereka yang cinta damai gitu ya, sementara penghuni rumah ini yang menolak perdamaian itu disebut anti perdamaian. Kan ini logika-logika opini-opini internasional yang dibangun oleh Barat. Sungguh ini opini-opini keji yang digunakan untuk melegitimasi penjajahan Yahudi ini dan juga melegitimasi ya ketidakmauan politik sikap penguasa-penguasa Arab ya, termasuk negeri-negeri Islam untuk mengirimkan tentara-tentaranya. Alasannya apa? Perdamaian, perdamaian, perdamaian. Padahal seharusnya yang dikirimkan oleh para penguasa ini adalah tentara ya. Mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena di tangan mereka lah ya ada komando untuk memobilisasi tentara kan begitu. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Ya, perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian ya. Dan kita juga diperintahkan berperang dengan kekuatan yang seimbang ya. Famani tada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma tada alaikum ya. Seranglah mereka dengan kekuatan yang seimbang. Nah, perlu kita pahami kalau kita berhadapan dengan entitas penjajah Yahudi ini, kita juga berhadapan dengan Amerika, ya, berhadapan dengan Inggris. Maka solusi yang di samping merupakan solusi syar'i, solusi yang masuk akal untuk menyelesaikan masalah ini adalah menyatukan tentara-tentara negeri Islam. Gabungan tentara Mesir dan Turki saja sudah 1 juta, belum lagi ditambah dengan tentara-tentara yang lain. Ini adalah kondisi yang sangat tepat ya, apalagi mengingat ya Amerika sekarang, Eropa sekarang sedang mengalami kesulitan ekonomi ya. Jadi mereka juga tidak akan berani membentuk bukan tidak berani ya, mereka juga akan berpikir-pikir ya lebih keras lagi untuk membuka front perang terbuka ya, karena ini akan menyedot energi mereka ya. Jadi kondisi ini berbeda dengan kondisi tahun 48 atau pasca Perang Dunia Kedua ya. Memang waktu itu Amerika sedang kuat-kuatnya ya. Ya, posisi sekarang ini Amerika juga justru sedang melemah ya. Inilah saat yang tepat ya untuk kemudian menggerakkan pasukan-pasukan seluruh negeri-negeri Islam ya. Tidak boleh hanya bersandarkan kepada Hamas ya. Adalah bentuk kekejian kalau kita kemudian
hanya kemudian menyandarkan perjuangan ini kepada saudara-saudara kita Hamas yang telah melaksanakan tanggung jawab fardu ain mereka ya untuk kemudian membebaskan negeri Islam yang diserang ya. Negara-negara sekitarnya, penguasa-penguasa di sekitarnya itu punya tanggung jawab fardu kifayah ya. Namun kalau pengusiran penjajah Yahudi ini belum tuntas, sebenarnya fardunya itu adalah sama statusnya ya. Berarti fardunya sama bagi seluruh kaum muslimin seluruh dunia, terutama penguasa-penguasa negeri Islam. Baik, Bung Farid, juga tadi Anda katakan terkait posisi lahan yang saat ini Israel meski penjajah sekarang posisinya lebih dari 80% dan Palestina kurang dari 20% bahkan 15% saat ini. Juga kalau kita menyimak ada di Google Maps atau peta-peta digital lainnya, ketika kita zoom di daerah tersebut hanya ada kata Israel dan Palestina itu tidak ada di kata tersebut. Dan apakah juga solusi yang digaungkan dua negara tadi akan menjamin tidak berulangnya konflik antara Israel dan Palestina? Apakah solusi tersebut merupakan pangkal persoalan itu sendiri, dan mengapa Palestina tidak dibiarkan memiliki pasukan atau persenjataan, Bung Farid? Ya jelas tidak menjamin ya, karena persoalan utamanya yaitu keberadaan penjajah Yahudi itu tidak diselesaikan. Karena mereka lah penjahatnya, mereka lah perampoknya, mereka lah penjajahnya, begitu. Dan mereka lah yang selama ini menyerang kaum muslimin hingga saat sekarang ini. Dan apa yang mereka lakukan tidak bisa disebut serangan balasan. Ya, ini kan alasan-alasan yang opini negatif yang mereka bangun ya, seolah-olah serangan penjajah Yahudi ini serangan balasan ya. Serangan balasan itu kan seolah-olah dia yang diserang kan gitu, baru kemudian membalas ya, atau sering juga disebut serangan sebelum diserang, preemptive strike kan gitu. Ini adalah kebohongan karena mereka lah yang menjajah ya. Bagaimana kemudian ketika ada penduduk satu tempat melawan penjajahnya, kemudian penjajah kemudian dikatakan bahwa serangan yang dilakukan oleh penjajah ini adalah serangan balasan ya. Ini adalah logika-logika yang sungguh tidak masuk akal begitu ya. Baik, Bung Farid, mengapa tadi Palestina tidak dibiarkan memiliki pasukan atau persenjataan yang bisa mengancam eksistensi Yahudi? Ya karena memang eksistensi penjajah Yahudi ini ingin mereka jaga ya. Ada kepentingan, ini juga perlu kita angkat ya, ada kepentingan besar Amerika di Timur Tengah ya. Ada tiga kepentingan besar Amerika di Timur Tengah. Pertama, menjaga suplai minyak dan energi. Ini harus dijamin karena ini akan mempengaruhi ekonomi global termasuk negara-negara barat. Maka mereka harus mengendalikan itu dengan murah ya, dengan tetap di bawah kendali mereka ya. Yang kedua, mencegah ya apa namanya munculnya kekuatan politik Islam di Timur Tengah. Itu merupakan kepentingan besar Amerika ya, terutama politik Islam yang bisa menyatukan umat Islam, apalagi di bawah naungan khilafah Islam. Kemudian yang ketiga adalah menjaga eksistensi penjajah Yahudi. Inilah kepentingan dari negara-negara besar, terutama Amerika Serikat. Karena itu, ya, kalaupun nanti ada yang disebut dengan negara Palestina, ya, itu adalah negara Palestina yang dikerdilkan, yang dilemahkan, ya, yang tidak akan diberikan kedudukan atau posisi ya yang bisa mengancam entitas penjajah Yahudi ini. Maka dipastikan mereka tidak akan memiliki apa namanya tentara-tentara yang bisa mengancam, jumlahnya besar itu bisa mengancam, tidak akan dibiarkan untuk memiliki senjata-senjata canggih ya yang bisa mengancam seperti nuklir misalkan. Demikian juga bisa jadi mereka nggak diberikan pesawat-pesawat tempur ya, karena ini akan mengancam entitas penjajah Yahudi. Jadi tetap saja nanti Palestina itu adalah Palestina yang dikerdilkan. Oleh karena itu umat Islam tidak boleh sedikit pun ya berharap dan menjadikan ya solusi dua negara ini menjadi solusi mereka. Karena kalau itu diterima berarti pengakuan terhadap entitas penjajah Yahudi, dan itu juga berarti merupakan pengkhianatan terhadap kaum muslimin ya, dan itu merupakan bentuk ya kecenderungan kepada orang-orang yang zalim ya, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri kalau kita lihat telah memerintahkan kita ya untuk tidak boleh cenderung ya kepada orang-orang yang zalim ya.
Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jadi janganlah kalian cenderung kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kalian itu disentuh oleh api neraka. Ya, dalam tafsir Al-Jalalain itu disebutkan, ya, wala tarkanu itu artinya tamilu, cenderung sedikit saja kepada orang-orang yang zalim. Dan bagaimana kecenderungan itu? Bimawaddatin, ya, berkasih sayang dengan mereka, au mudahanah, au mudahanatin, ya, bermanis muka dengan mereka, menjilat mereka, ridon bi amalihim, atau ridho terhadap perbuatan mereka. Jadi pengakuan solusi dua negara itu berarti bentuk pengakuan keridoan terhadap kezoliman yang dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi. Ini kita perlu tekankan ini, ya, karena itu berarti serangan-serangan, ya. Kalau entitas penjajah Yahudi itu diakui sebagai sebuah negara, serangan-serangan yang mereka lakukan terhadap Palestina menjadi sah dengan alasan mereka membela negara mereka. Padahal itu adalah negara yang mereka jajah. Ini logika yang kenapa mereka sangat butuh pengakuan sebagai entitas, sebagai negara itu. Karena kalau mereka diakui sebagai sebuah negara, maka serangan-serangan yang mereka lakukan terhadap terhadap perjuangan Palestina itu dianggap sebagai serangan membela negara mereka. Dan apa yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Palestina yang membebaskan negerinya itu dianggap sebagai tindakan teroris, ya, karena mengancam negara yang sah. Nah, itu logika yang ingin mereka bangun kalau entitas penjajah Yahudi ini diakui, ya. Karena itu kita perlu tegaskan, bentuk pengakuan terhadap solusi dua negara itu berarti kecenderungan kepada orang-orang yang zalim merupakan bentuk keridoan, ya, terhadap pembantaian yang mereka lakukan terhadap umat Islam sekarang dan yang akan datang. Bung Farid, juga kita ketahui bersama membantu saudara sama muslim di Palestina bagaikan satu tubuh, karena kita sama muslim dan juga Palestina ada Masjidil Aqsa, dan yang itu menjadi dasar kita harus membebaskan. Apakah memang harus dibebankan bukan oleh rakyat Palestina saja, tetapi juga oleh seluruh kaum muslimin, Bung Farid? Ya, perintahnya adalah jihad fisabilillah, dan perintah ini fardu ain bagi rakyat Palestina yang diserang. Fardu kifayah bagi rakyat atau kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Namun fardu kifayah ini akan gugur kewajibannya kalau kewajiban ini dituntaskan, yaitu mengusir entitas penjajah Yahudi. Maka ketika entitas penjajah Yahudi ini belum terusir, itu adalah berarti juga sama fardunya, ya, tanggung jawab fardunya itu sama bagi umat Islam yang ada di sekitar Palestina. Dan kalau itu pun tidak cukup, maka sama fardunya dengan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Ini penjelasan ini dijelaskan oleh banyak ulama-ulama kita, ya, tentang masalah ini, ya. Misalkan Imam Al-Kasani itu misalkan idza amman nafiru bi an hajamal adu ala baladin fahuwa fardu ainin, ya. Yuftaradu ala kulli wahidin min ahadil muslimina biman huwa qadirun alaih. Jadi jika terjadi serangan yang dilakukan oleh musuh menyerang satu negeri, maka fardu ain hukumnya, ya, kepada setiap orang yang ada di situ, ya, dari kaum muslimin bagi yang mampu, ya. Bagaimana dengan yang di luar itu? Ya, di luar itu hukumnya fardu kifayah, ya. Namun fardu kifayah ini akan gugur kalau kewajiban itu bisa dituntaskan, ya. Nah, inilah juga yang kalau kita lihat, ya, diserukan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, kan, ketika Belanda datang berusaha menduduki kembali Indonesia, kan, dikeluarkan fatwa jihad, ya. Dalam fatwa jihad itu juga isinya seperti itu. Jadi berperang menolak dan melawan penjajah itu fardu ain yang harus dikerjakan oleh tiap laki-laki, ya, tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata atau tidak, bagi yang berada dalam jarak lingkaran 94 km dari tempat kedudukan musuh, gitu. Jadi ini sebenarnya hukum yang dipahami benar, ya, oleh para ulama-ulama kita. Maka kewajiban ini ada pada seluruh kaum muslimin, dan yang paling kewajiban ini berada di pundak yang paling bertanggung jawab siapa? Penguasa negeri Islam. Karena itu diamnya penguasa-penguasa negeri Islam yang mampu menggerakkan tentara-tentara mereka berarti itu pengkhianatan, membiarkan nyawa kaum muslimin dibunuh dan dibantai, tanah kaum muslimin itu dirampas, ya. Demikian juga tanggung jawab ini ada pada panglima-panglima perang, ya, yang bisa menggerakkan tentara-tentaranya, ya. Kira-kira begitu. Jazakallah Bung Farid untuk kesempatannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa ayo terus menggaungkan bahwa dua negara tadi, solusi
dua negara itu adalah solusi yang kecil. Bagaimana mungkin ketika kita membiarkan perampok yang merampok rumah kita, malah membiarkan si perampok tersebut yang memberikan perdamaian. Seharusnya tadi yang dikatakan Bung Farid, kita gebuk perampok itu dan jangan biarkan ada di rumah kita. Jazakallah sekali lagi Bung Farid, mudah-mudahan Bung Farid senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suwarnadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.